Selamat kepada Tuan Muda Kekaisaran Naga Phoenix karena menawar 75 miliar untuk ramuan tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void. Selamat kepada Tuan Muda Kekaisaran Naga Phoenix karena telah membeli 100 ramuan dari tahap interpretasi setengah langkah kosong dengan 130 miliar. Selamat kepada Tuan Muda Kekaisaran Naga Phoenix karena telah membeli 2 pohon roh tahap interpretasi kosong tingkat keempat dengan 250 miliar. Selamat untuk Kerajaan Naga Phoenix. Pelelangan berlanjut. Selama ada ramuan dan ramuan spiritual yang dapat meningkatkan energi naga, Wang Xian akan membeli semuanya. Ini pria muda dari Kerajaan Naga Phoenix telah membeli setidaknya 2 triliun batu roh kelas menengah selama setengah hari terakhir. Apa masalah besar? Masalah besar. Semua ramuan dan ramuan spiritual telah dilelang olehnya. Kerajaan Naga Phoenix ini terlalu kaya. Ramuan dan ramuan spiritual yang bernilai triliunan batu spiritual kelas menengah benar-benar menggoda. Lelang hari itu akan segera berakhir. 5 hingga 600 item dilelang dalam sehari. Namun, Wang Xian sendiri telah membeli lebih dari 20 triliun batu spiritual kelas menengah. Beberapa pasukan memandang Wang Xian dengan iri. Ada pandangan yang tak terlukiskan di mata mereka. Dengan begitu banyak ramuan dan ramuan spiritual, banyak orang bersedia mengambil risiko. Beberapa triliun. Seluruh perbendaharaan kekaisaran dinasti mereka hanya memiliki begitu banyak barang. Wang Xian melihat keserakahan yang tersembunyi di mata orang-orang di sekitarnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Lelang hari ini berakhir di sini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah datang mendukung kami. Lelang skala besar kami berikutnya akan dilakukan dalam 5 tahun. Pada pukul 7 atau 8 malam, pelelangan raja berakhir. Tuan Muda, ini adalah barang yang Anda kirim untuk dilelang. Setelah dikurangi batu spiritual yang Anda habiskan dan biaya layanan, sisa batu spiritual semuanya ada di sini. Seorang anggota staf berjalan mendekat dan menyerahkan barang itu kepada Wang Xian. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Wang Xian mengangguk lemah dan memeriksa batu spiritual di dalamnya. Itu hebat. Ayo pergi. Wang Xian berkata kepada Ao Jian, Duan Jinming, dan yang lainnya. Kemudian, dia berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Panennya hari ini tidak buruk. Saya tidak menyangka orang ini memiliki begitu banyak batu spiritual. Bantu saya memeriksa apa yang telah dia lakukan dalam 2 hari sejak dia datang ke kota Xiaoyao. Di belakang, seorang lelaki tua berdiri di samping kastelan muda berwajah dingin. Dia menatap sosok Wang Xian dengan binar di matanya dan berkata dengan lembut. Itu kastelan muda. Saya akan segera mengirimkan semua informasi kepada Anda. Pria tua itu mengangguk dengan hormat. Di bawah pengawasan beberapa orang, Wang Xian dan yang lainnya mengendarai kereta menuju area senjata. Sepanjang jalan, dia menelan semua ramuan dan memperoleh sekitar 500 juta kristal naga. Duan Jinming, aku akan meningkatkan kekuatanmu ke level lain. Di tengah jalan, Wang Xian meningkatkan kekuatan Duan Jinming ke level lain. Sekarang Duan Jinming memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat kedua, dia pasti bisa melawan interpretasi kekosongan tingkat ketiga. Meskipun dia bukan naga yang pandai bertarung, masih mudah baginya untuk bertarung melawan naga yang setingkat lebih tinggi. Ini membuat Duan Jinming sangat bersemangat. Ketika dia kembali ke kediamannya, hari sudah gelap. Wang Xian kembali ke kamarnya dan terus beristirahat. Keesokan harinya, dia tidak keluar. Anggota klan Fire Hammer berurusan dengan senjata satu persatu. Pada saat yang sama, mereka menggunakan batu roh yang mereka peroleh untuk membeli beberapa logam untuk menempa senjata dan terus menjualnya. Dengan kemampuan menempa klan Palu Api, itu benar-benar rejeki nomplok. Dalam 2 hari berturut-turut ini, klan Palu Api terkenal di distrik senjata. Pada hari pertama, sekelompok tentara bayaran menyebabkan masalah di pintu masuk toko Palu Api, dan Duan Jinming kebetulan melihat mereka. Dia menggunakan kehadirannya yang kuat untuk menekan para pembuat onar. Kekuatan yang ditampilkan Duan Jinming di tingkat kekosongan yang berwawasan luas mengejutkan semua orang. Kemunculan tiba-tiba pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan dari klan binatang iblis rendahan mengejutkan banyak orang. Sebuah faksi dengan ahli tahap Void yang mendalam dan sebuah faksi tanpa ahli tahap Void yang mendalam adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Bahkan jika klan Palu Api hanya memiliki 1 ahli tahap kekosongan yang mendalam, Duan Jinming, itu masih bisa dianggap sebagai ras binatang iblis yang cukup bagus. Mereka yang berani memandang rendah klan Palu Api harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kekuatan luar biasa yang ditampilkan oleh Duan Jinming menyebabkan toko Palu Api menjadi populer. Satu demi satu, mereka menerima beberapa pesanan besar. Dapat dikatakan bahwa mereka telah cukup terkenal di seluruh distrik senjata. Raja Naga,
Aokitian dan yang lainnya akan tiba di kota Xiaoyao dalam beberapa jam. Pada hari keempat, Aoyao muncul di samping Wang Xian dan berbicara dengannya. Apakah mereka di sini? Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Ayo pergi ke lokasi toko. Saat dia berbicara, dia langsung berjalan ke lokasi toko palu api. Sudah waktunya untuk pergi setelah menyelesaikan masalah dengan Duan Jinming dan yang lainnya. Aku benar-benar tidak menyangka klan Fire Hammer Demonic Beast dapat mencapai level seperti itu hanya dalam beberapa hari. Bisnis dari berbagai toko besar di distrik senjata tidak lebih baik dari mereka, kan? Saya mendengar bahwa Fire Hammer Demonic Beast Clan memiliki kekuatan yang kuat mendukung mereka. Ketika Wang Xian tiba di toko palu api, dia mendengar seruan dari sekitarnya. Suara seperti ini benar-benar berbeda dari hari pertama toko dibuka. Di depan toko, beberapa anggota klan Fire Hammer satu demi satu menerima pelanggan dengan gembira. Raja Naga, Duan Jinming dan pemimpin klan Fire Hammer, yang berada di toko, berjalan mendekat dengan senyuman di wajah mereka. Tutup toko dan bersiap-siap. Saya akan membawa Jinming untuk melamar. Setelah itu, kita akan meninggalkan tempat ini. Wang Xian berkata kepada Duan Jinming dengan senyum di wajahnya. Melamar pernikahan. Duan Jinming sedikit terkejut. Segera setelah itu, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Raja Naga, akankah kita pergi sekarang? Duan Yanlai, apakah kamu sudah menyiapkan semua yang aku minta kamu persiapkan kemarin? Wang Xian tersenyum dan menatap kepala suku Fire Hammer. Raja Naga, semuanya telah disiapkan. Itu ditempatkan di belakang toko. Apakah kita pergi sekarang? Kepala suku Fire Hammer juga sedikit terkejut. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Ya, saya akan membawa kalian semua keluar dari kota Xiaoyao dalam 2 hari ke depan. Selesaikan masalah tentang Jinming terlebih dahulu. Kita harus melakukannya dengan cara yang mulia. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga. Saya akan memberitahu anggota klan saya untuk bersiap sekarang. Kali ini, klan Palu Api kita akan segera pergi. Sebelum kita pergi, kita harus melakukannya dengan cara yang mulia. Pemimpin klan Fire Hammer berkata dengan bersemangat saat dia berjalan ke samping. Raja Naga, aku akan pergi dan bersiap juga. Duan Jinming juga berjalan ke samping dengan penuh semangat. Hei, apa yang terjadi? Mengapa toko klan Palu Api ditutup? Ya, apa yang terjadi? Dengan baik, mengapa mereka membawa gerbong pesta ini? Dalam waktu kurang dari 10 menit, beberapa orang di sekitar mereka berkata dengan heran. Mereka melihat ke toko senjata klan Fire Hammer, yang tutup di pagi hari, dan sedikit mengernyit. Anggota klan Fire Hammer, apa yang akan kamu lakukan? Kenapa tokonya tutup? Seorang pelanggan mengerutkan kening dan bertanya kepada anggota klan Fire Hammer. Sudah tutup. Hari ini, kepala suku Fire Hammer di masa depan akan pergi ke klan emas berlapis emas untuk melamar. Anggota klan Fire Hammer berkata sambil tersenyum. Apa? Melamar? Pergi ke klan Gilded Gold untuk melamar pernikahan. Semua orang di sekitar sedikit terkejut. Pakar alam kekosongan muda yang berwawasan luas dari klan Palu Api akan melamar klan emas-emas. Dikatakan bahwa ketika klan Palu Api berada di klan emas berlapis emas, Duan Jinming yang bermutasi dan rindu muda ketiga dari klan emas-emas naksir satu sama lain. Saya tidak menyangka mereka akan melamar hari ini. Mungkinkah ini dianggap sebagai serangan balik yang berhasil? Siapa yang mengira bahwa garis keturunan Duan Jinming benar-benar akan kembali ke leluhurnya? Sekarang dia telah langsung naik ke tingkat pertama dari alam kekosongan yang berwawasan luas, itu lebih dari cukup baginya untuk melamar klan emas-emas. Klan Palu Api saat ini dapat dianggap telah kembali. Dengan perlindungan dari ahli tingkat kekosongan yang mendalam, mereka bukan lagi sesuatu yang bisa diganggu oleh faksi biasa. Di pintu masuk toko Palu Api, saat pintu toko ditutup dan 2 kereta kuda berhenti di pintu masuk, puluhan anggota klan Palu Api berdiri mengelilingi kereta kuda tersebut. Pelanggan dan orang yang lewat di sekitarnya memandang dengan ekspresi bingung. Siapa yang mengira bahwa belum lama ini, klan yang sangat miskin dan rendah sebenarnya akan memiliki ahli bela diri yang mendalam. Dan ahli bela diri muda yang mendalam ini telah menyelesaikan serangan baliknya dan pergi ke klan emas berlapis emas untuk melamar pernikahan. Klan emas-emas adalah klan besar yang terkenal di seluruh distrik senjata. Selain klan Liu, pengaruh klan emas berlapis emas adalah yang terkuat. Ahli terkuat di klan berada di tingkat ketiga dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam, dan ada 5 atau 6 ahli di tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Namun, itu lebih dari cukup untuk level 1 dari tahap interpretasi kosong untuk melamar gadis muda ketiga dari suku emas berlapis emas.
Ayo pergi dan lihat. Ayo pergi. Beberapa orang yang tidak ada hubungannya mengikuti di belakang dan berjalan ke arah suku emas berlapis emas. Duan Jinming dan pemimpin suku api berdiri di depan sementara Wang Xian dan Ao Jian mengikuti di tengah. Sepanjang jalan, beberapa orang yang lewat melihat suku Palu Api pergi untuk melamar pernikahan dengan cara yang begitu megah. Mereka menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Ayah, Ibu, Jinming akan datang ke rumah kita untuk melamar pernikahan nanti. Bisakah Anda tidak bisakah Anda mempersulitnya? Pada saat ini, di ruang belajar klan Gilded Gold Yan berlari dengan wajah penuh kegembiraan dan memberitahu mereka tentang saat Duan Jinming akan melamar pernikahan. Dia menatap orang tuanya dengan antisipasi, matanya penuh hasrat. Bagus. Sekarang Kit itu telah menjadi pembangkit tenaga listrik panggung kekosongan yang mendalam, dia layak untuk Yan kita. Ketika anak itu datang nanti, kami pasti tidak akan mempersulitnya. Pemimpin suku emas berlapis emas menatap putrinya dan tertawa terbahak-bahak. Dia juga berkata dengan gembira. Terima kasih ayah. Aku akan pergi dan membuat beberapa persiapan sekarang. Wajah pemimpin suku Gilded Gold memerah. Matanya bahagia seperti bulan sabit. Dia melompat keluar dengan penuh semangat. Bagus. Meskipun keluarga Liu tidak setuju, anak itu benar-benar memperoleh kesempatan dan langsung menjadi ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Dia layak untuk Yan kita. Seorang wanita di ruang kerja berkata sambil tersenyum. Klan Palu Api saat ini bukan lagi klan Palu Api di masa lalu. Mereka memiliki pendukung yang kuat. Pemimpin klan emas-emas berkata perlahan. Saya mendengar bahwa pemuda dari dinasti Naga Phoenix menyinggung Tuan Muda Kota. Apakah klan Palu Api akan baik-baik saja di masa depan jika mereka bergabung dengan mereka? Akankah kata-kata kita menikah dengan mereka? Wanita itu tiba-tiba berkata dengan sedikit khawatir. Hehe, itu bukan masalah besar. Meskipun dinasti Naga Phoenix menyinggung penguasa kota muda kota Xiaoyao, mereka tidak menyinggung penguasa kota-kota Xiaoyao. Dikatakan bahwa dinasti Naga Phoenix memiliki 4 atau 5 ahli bela diri kekosongan tingkat keempat. Tuan kota muda tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Pemimpin suku Gilded Gold menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Biarkan klan kita bersiap, karena suku Palu Api ada di sini untuk melamar, suku emas kami tidak boleh pelit. Selain itu, Kekaisaran Naga Phoenix mungkin mengikuti kita. Ayo buat pertunjukan dan keluar untuk menyambut mereka nanti. Pemimpin suku Gilded Gold terus berkata sambil tersenyum. Ini suami. Wanita itu mengangguk dan menyampaikan berita itu kepada anggota klan suku emas berlapis emas. Duan Jinming akan datang ke rumah kita untuk melamar pernikahan nanti. Ketika saudara dan saudari dari suku Gilded Gold menerima pesan ini, mereka sedikit terkejut. Tuan Muda Liu berkata bahwa jika saudari kita punya berita, beritahu dia. Haruskah kita memberitahunya? Tentu saja, beritahu Tuan Muda Liu. Kakak ketiga boleh menikah di luar kota Xiaoyao di masa depan, tapi kita masih harus tinggal di kota Xiaoyao. Saat mereka berdua berbicara, mereka segera menyampaikan masalah ini kepada Tuan Muda Liu. Di puncak 10.000 meter di belakang distrik senjata, di depan air terjun, 20 hingga 30 pemuda dan pemudi bangsawan sedang bermain. Liu Shaohua, yang duduk di sebelah Yao Dingfeng, sedikit terkejut saat melihat pesan di lempengan batu komunikasi. Segera setelah itu, matanya bersinar dengan kilau yang tidak bisa dijelaskan. Ada apa, Shaohua? Apa masalahnya? Yao Dingfeng bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat sudut mulut saudara baiknya sedikit melengkung. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku pergi dulu. Liu Shaohua berdiri dan berkata dengan senyum di wajahnya. Hah? Apa masalahnya? Tuan Muda Kota akan segera datang. Apakah kamu pergi sekarang? Yao Dingfeng bertanya dengan heran. Aku akan melamar pernikahan. Liu Shaohua berkata dengan senyum di wajahnya. Melamar pernikahan. Bukankah Anda mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa Anda akan bebas dan mudah selama beberapa tahun? Mengapa? Saat Yao Dingfeng mengatakan ini, dia memikirkan sesuatu dan berhenti. Dia bertanya, keluarga emas berlapis emas. Keluarga emas berlapis emas. Liu Shaohua mengangguk sambil tersenyum. Haha, rindu ketiga dari keluarga Gilded Gold cukup bagus. Ayo pergi, aku akan pergi denganmu. Yao Dingfeng tertawa dan berdiri sambil tersenyum. Tuan Muda Liu, Tuan Muda Yao, apa yang akan Anda lakukan? Pada saat ini, beberapa pemuda dan pemudi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda Yao akan pergi ke keluarga emas berlapis emas untuk melamar. Aku akan pergi bersamanya. Dia tertawa dan keduanya terbang ke bawah.
Keluarga Liu berada di bawah air terjun. Melamar. Beberapa pria dan wanita muda sedikit terpana dan menunjukkan ekspresi kaget. Duan Jinming dari klan Palu Api telah melamar gadis muda ketiga dari klan emas Gilded. Para anggota klan emas-emas sedang menunggu di pintu masuk. Dapat dikatakan bahwa mereka jelas telah menyetujui pernikahan ini. Saya mendengar bahwa klan Palu Api telah menemukan pendukung yang kuat, dinasti Naga Phoenix. Ketika tim lamaran pernikahan akan tiba di rumah klan Gilded Gold, penduduk terdekat melihat klan Palu Api berjalan mendekat dan berbisik di antara mereka sendiri. Di pintu masuk kediaman klan emas-emas, sekelompok orang klan emas-emas menyambut mereka. Setelah berdandan dengan cermat, Gilded Gold Yan berdiri di tengah kelompok, memandangi tim lamaran pernikahan dengan wajah penuh kegembiraan. Duan Jinming melihat orang-orang klan emas-emas menunggu di pintu masuk kediaman dari jauh. Wanita kesayangannya sedang menunggunya. Wajahnya penuh kegembiraan. Di belakangnya, anggota klan Firehammer juga penuh kebanggaan. Hari ini, seorang anggota klan mereka datang untuk melamar klan emas-emas. Semua kehormatan dan kepercayaan diberikan kepada mereka oleh raja di samping mereka. Klan Lord of the Gilded Gold, anak ini, Duan Jinming dari klan Firehammer, memiliki hubungan jangka panjang dengan nona muda ketiga. Hari ini, dia ada di sini untuk melamar klan emas-emas. Saya harap penguasa klan dan nona muda ketiga dapat menyetujui lamaran anak ini. Tim mendekat. Di bawah bimbingan Patriark Palu Api, Duan Jinming berjalan dengan menahan diri. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan tulus. Di depan rumah klan Gilded Gold, Duan Jinming membungkuk dengan hormat. Berdiri di depan mansion, Patriark klan emas-emas dan orang-orang klan emas-emas mengungkapkan ekspresi puas. Meskipun klan Palu Api tidak memiliki latar belakang yang baik di masa lalu, ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa Duan Jinming adalah ahli tahap bela diri yang mendalam. Untuk seorang ahli panggung bela diri yang mendalam untuk datang ke sini dengan sangat hormat untuk melamar pernikahan, ketulusannya sudah cukup. Haha, bagus, bagus. Anda tidak harus begitu sopan, keponakan. Saya telah lama melihat sikap Anda yang mengesankan di masa lalu. Anda pasti akan menjadi talenta hebat di masa depan. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan dapat mengubah pendapat saya tentang Anda hanya dalam beberapa hari. Bagus. Pemimpin suku emas berlapis emas berteriak puas saat melihat betapa hormatnya Duan Jinming. Ayo pergi, teman-temanku dari suku Firehammer. Mari kita bicara di dalam. Mari kita bicara di dalam. Dia mengundang mereka dengan tawa keras. Matanya berbinar saat dia melihat Wang Xian dan yang lainnya di tengah. Baiklah, bawakan hadiahnya. Ayo pergi. Pemimpin klan Firehammer penuh senyum saat melihat pemandangan ini. Dia berteriak pada klan di belakangnya. Sepertinya pernikahan antara klan Firehammer dan klan Gilded Gold akan sukses. 100% sukses. Klan Firehammer bukan lagi klan Firehammer di masa lalu. Manusia di tengah itu pasti dari dinasti Naga Phoenix. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka semua memandang dengan senyum di wajah mereka. Nyonya Gilded Gold, klan emasmu yang disepuh sangat hidup hari ini. Pada saat ini, suara yang sedikit melengking terdengar, membuat semua orang sedikit terkejut. Itu, orang-orang klan Liu, istri patriark klan Liu. Orang-orang klan Liu, dan jumlahnya banyak. Apa yang mereka lakukan di sini? Semua orang menoleh dan sedikit terkejut. Bahkan semua orang dari klan emas berlapis emas memandang keheranan. Ketika mereka melihat lusinan orang klan Liu berjalan mendekat, wajah mereka dipenuhi keheranan. Pemimpinnya adalah istri patriark klan Liu. Di sampingnya adalah tuan muda tertua dari klan Liu, tuan kedua dari klan Liu. Nyonya Liu, tuan kedua Liu, apa yang kamu lakukan di sini? Kepala keluarga emas berlapis emas segera tersenyum dan berjalan dengan hormat. Keluarga Liu di kota Xiaoyao adalah keluarga teratas di distrik senjata. Ada pembangkit tenaga listrik tingkat 4 yang mendalam dalam keluarga. Kepala keluarga dan tuan kedua Liu keduanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga yang mendalam. Kekuatan keluarga Liu sama sekali tidak ada bandingannya dengan keluarga emas berlapis emas. Patriark Gilded Gold, apa yang kamu lakukan? Nyonya Liu melihat sekeliling sambil tersenyum dan bertanya dengan acuh tak acuh. Hehe, keluarga Palu Api telah datang ke keluarga emas kami untuk melamar. Melihat mata dingin Nyonya Liu, Patriark yang disepuh emas mengerutkan kening dan berkata dengan cepat. Melamar, ras rendahan dari keluarga Palu Api itu sebenarnya telah melamarmu. Kami tidak bisa menyetujuinya. Ketika Nyonya Liu mendengar kata-katanya, dia sedikit mengangkat alisnya dan suaranya yang tajam terus terdengar di sekitarnya.
Kata-katanya menyebabkan semua orang di sekitarnya sedikit terpana. Wajah anggota klan Fire Hammer agak malu, dan hati mereka sangat marah. Hehe, kamu tidak bisa mengatakan itu. Duan Jinming, anak muda ini, telah maju ke tahap kekosongan yang dalam dan juga seorang ahli. Jika dia datang untuk melamar, hehe. Pemimpin suku emas berlapis emas berkata dengan senyum minta maaf. Di dalam hatinya, dia sedikit bingung mengapa suku Liu mengincar suku Palu Api. Iya, Nyonya Liu, saya tidak tahu mengapa Anda membawa begitu banyak orang ke rumah emas berlapis emas kami. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan tanyakan pada saudara perempuan Anda. Aku akan pergi ke rumah Liu untuk mencarimu. Di belakang, Madam Gilded Gold melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Dia dengan cepat berkata dengan senyum minta maaf. Tidak apa, hanya saja rindu ketigamu benar-benar laris. Nyonya Liu memandang Gilded Gold dan berkata dengan penuh arti. Nyonya, Lu, apa maksudmu? Nyonya Gilded Gold bertanya dengan senyum di wajahnya. Nyonya, Gilded Gold memberitahu saya beberapa hari yang lalu. Setelah Sauhua saya dan saya mempertimbangkannya, kami menyetujuinya. Hari ini, kami datang untuk melamarmu. Saya tidak menyangka seseorang akan datang untuk melamar Anda. Nyonya Liu menatap Gilded Gold dengan senyum di wajahnya. Apa, Nyonya Liu? Apa maksudmu? Nyonya Gilded Gold sedikit terpana. Dia menunjukkan ekspresi terkejut dan perlahan mengerutkan kening. Nyonya, Gilded Gold memberitahuku belum lama ini tentang kehilangan ketigamu dan Sauhua kita. Dia tidak akan kembali pada kata-katanya, kan? Kami di sini untuk melamar pernikahan hari ini. Nyonya Liu berkata dengan acuh tak acuh dengan senyum di wajahnya. Kata-kata Madam Liu membuat semua orang di sekitar sedikit terkejut. Ini keluarga Liu juga ada di sini untuk melamar, ini. Tidak mungkin, keluarga Liu juga ada di sini untuk melamar. Lalu bagaimana dengan keluarga Palu Api? Keluarga Palu Api jauh lebih rendah dari keluarga Liu. Orang-orang yang berkumpul di sekitar memandangi anggota keluarga Liu dengan heran, lalu memandangi anggota keluarga Palu Api. Saat ini, semua anggota keluarga Fire Hammer terlihat sangat malu. Duan Jinming mengepalkan tinjunya dengan erat. Ini, Lady Gilded Gold juga mengerutkan kening. Mereka baru saja menerima keluarga Palu Api. Yang terpenting, putrinya menyukai anak dari keluarga Palu Api itu. Namun, dibandingkan dengan keluarga Palu Api, keluarga Liu tidak diragukan lagi lebih kuat. Mereka juga memiliki status yang sangat tinggi di kota Xiaoyao. Lady Gilded Gold menatap suaminya. Pemimpin klan emas-emas juga sedikit mengernyit. Mereka tidak pernah menyangka Lady Liu, yang jelas-jelas tidak menyetujui pernikahan ini beberapa hari yang lalu, sebenarnya akan langsung melamar pernikahan hari ini. Ini membuat mereka agak tidak siap. Lady Gilded Gold, kamu tidak akan mengingkari kata-katamu, kan? Anda tidak akan mempermainkan orang, kan? Nyonya Liu melihat mereka mengerutkan alis dan dengan samar memaksa mereka. Memainkan trik pada klan Liu mereka, konsekuensinya jelas bagi semua orang. Pemimpin klan emas-emas, Nyonya Emas-emas, Nona Yan Yan sangat cantik. Saya ingin menikahinya sebagai selir. Hari ini, saya memohon ibu saya untuk datang dan melamar klan emas-emas. Saya harap paman dan bibi akan setuju. Liu Shaohua, yang berdiri di samping, sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia mengambil langkah maju dan dengan samar berkata. Sebagai selir, kata-kata Liu Shaohua menyebabkan ekspresi pemimpin suku emas berlapis emas dan nyonya sedikit berubah. Dia sebenarnya menikahinya sebagai selir dan bukan sebagai istri. Jangan khawatir, pemimpin suku Gilded Gold. Keluarga Liu kami tidak akan menganiaya Yan Yan. Yan Yan adalah gadis yang baik. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Yan Yan adalah istri sah pertama putra saya. Nyonya Liu berkata dengan senyum di wajahnya. Ayah, ibu, aku ingin menikah dengan kakak Jinming, aku tidak mau. Di belakang, Yan Yan dengan cemas berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Belum lama ini, dia tahu bahwa orang tuanya ingin dia menikah dengan putra sulung keluarga Liu. Namun, pihak lain tampaknya tidak setuju pada awalnya. Ini membuatnya menghela nafas lega. Namun, dia tidak menyangka pihak lain benar-benar datang untuk melamar hari ini. Yan Yan, jangan tertipu di usia yang begitu muda. Apa hak ras binatang iblis rendahan dibandingkan dengan keluarga Liu kita? Dibandingkan dengan masa muda kami, kamu masih muda dan tidak peka. Mata Nyonya Liu dipenuhi ketidaksenangan saat mendengar kata-kata Gilded Yan. Dia berkata dengan dingin. Gilded Yan, kamu seharusnya senang karena aku menikahimu sebagai selir. Hari ini,
saya dan orang-orang dari keluarga Liu kami datang untuk melamar pernikahan secara pribadi. Keluarga Gilded Gold Anda tidak akan menolak AS dan menyetujui ras binatang iblis rendahan, bukan? Bibir Liu Shaohua sedikit melengkung ke samping. Dia melirik Duan Jinming, klan Palu Api, dan bahkan Wang Xian dengan pandangan menghina. Ini keluarga Liu jelas akan memperebutkannya. Keluarga Liu menggertak kami. Orang lain datang dengan hormat untuk melamar, tetapi mereka mengudara. Tapi siapa yang meminta keluarga Liu menjadi begitu kuat? Nyonya Liu dan Liu Shaohua sama sekali tidak menyembunyikan kata-kata mereka, menyebabkan kegemparan di sekitarnya. Mereka memandang Duan Jinming dan klan Fire Hammer dengan penuh simpati. Meski klan Palu Api saat ini cukup kuat, mereka masih jauh dari klan Liu. Mereka tidak berani menolak usulan klan Liu. Siapa yang kamu panggil klan binatang iblis rendahan? Duan Jinming mendengar mereka memanggilnya klan binatang iblis rendahan, dan ekspresinya berubah marah. Dia menggeram dengan suara rendah. Jinming, jangan marah. Pemimpin suku Fire Hammer melambaikan tangannya ke Duan Jinming, menyuruhnya untuk tidak berbicara sembarangan. Dia meluruskan pakaiannya dan menangkupkan tangannya ke tengah. Pemimpin suku emas berlapis emas, suku Palu Api kami dengan tulus datang ke sini hari ini untuk melamar pernikahan. Pemimpin suku Gilded Gold juga tahu bahwa kedua anak itu telah lama saling mencintai. Suku Fire Hammer kami memang suku binatang iblis rendahan di masa lalu. Mungkin kita masih suku rendahan di mata sebagian orang sekarang. Hehe, keluarkan hadiah lamaran pernikahan yang disiapkan oleh klan rendahan kita. Saya percaya bahwa pemimpin klan emas-emas akan dapat melihat ketulusan kami. Setelah pemimpin klan Palu Api menangkupkan tangannya, dia sedikit mengangkat kepalanya dan menegakkan punggungnya saat dia berdiri. Itu pemimpin klan. Di belakang, beberapa anggota klan Palu Api membawa barang-barang dari kereta ke bawah. Peng peng peng. Ada total 10 kotak. Anggota klan Fire Hammer langsung meletakkan kotak-kotak itu di tanah di tengah. Kepala emas berlapis emas, klan Palu Api kami berasal dari latar belakang biasa. Di masa lalu, terima kasih banyak kepada kepala emas yang disepuh emas karena telah memberi kami makan. Garis keturunan emas berlapis emas kami luar biasa. Sekarang kami telah menjadi ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Ini adalah hadiah pertunangan yang kami siapkan untuk menunjukkan ketulusan kami. Kepala klan Fire Hammer berjalan mendekat dan melambai pada anggota klan di belakangnya. KKK, peti itu terbuka, memperlihatkan beberapa item di dalamnya. Hua, orang pembawa sial, begitu banyak senjata dan peralatan. His, begitu banyak senjata. Klan Palu Api benar-benar mengeluarkan begitu banyak senjata yang sangat bagus. Lihat peti itu, ada meja tempa di dalamnya. Itu harus menjadi meja penempaan tingkat kekosongan yang mendalam. Meja tempa ini bernilai setidaknya 10 miliar batu roh kelas menengah. Ya ampun, jumlah yang sangat besar. Lihatlah anak-anak nakal itu. 5 senjata interpretasi kosong. Bagaimana klan Palu Api menjadi begitu kaya? Semua barang ini jika digabungkan harus bernilai setidaknya 100 miliar batu roh kelas menengah, kan? Saat item dibuka satu persatu, orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Senjata bernilai 100 miliar batu roh kelas menengah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihilangkan dengan kekuatan acak. Bahkan barang-barang klan emas berlapis emas yang bernilai harga setinggi itu setara dengan 1/7 hingga 1/8 dari kekayaan klan mereka. Semua orang di klan emas-emas sedikit terkejut. Tatapan mereka melihat barang-barang itu satu persatu, dan sedikit keterkejutan melintas di mata mereka. Ini sangat murah hati. Nona ketiga, ini hadiahku untukmu. Pada saat ini, Duan Jinming berjalan mendekat, mengeluarkan bola air dari cincin interspatialnya, dan menyerahkannya ke pidato berlapis emas. Water Orb, bola air yang dilelang di pelelangan raja kemarin. Ya Tuhan, bola air bernilai lebih dari 10 miliar batu roh kelas menengah. Saya mendengar bahwa Tuan Kota Muda ingin membelinya, tetapi orang-orang dari Kekaisaran Naga Phoenix tidak memberikan wajah apapun kepada Tuan Kota Muda dan langsung menawar untuk itu. Klan Palu Api ini terlalu murah hati. Lebih dari 100 miliar item untuk melamar, TSK. Tampaknya klan Palu Api memiliki latar belakang yang kuat. Klan Liu datang untuk melamar, tetapi mereka bahkan tidak menyiapkan barang-barangnya. Tidak ada ketulusan sama sekali. Di sekitar mereka, semua orang melihat hadiah dengan kaget dan menelan seteguk air liur. Ini adalah item yang diambil ras rendahan kita. Saya harap pemimpin suku emas berlapis emas akan menyetujui pernikahan antara Jin Ming dan Nona ketiga. Pemimpin suku Palu Api menangkupkan tangannya sekali lagi dan memandang semua orang dari suku Liu saat dia berbicara dengan acuh tak acuh.
Saat ini, semua orang dari suku Liu melihat item di arena dengan ekspresi malu. Mendengar kata-kata barang yang disiapkan oleh ras rendahan, ekspresi mereka sedikit berubah. Perlombaan rendahan telah mengeluarkan begitu banyak item. Sebagai keluarga Liu, bukankah seharusnya Anda mengambil sesuatu yang lebih berharga? Itu hanya beberapa item eksternal. Fondasi dan kekuatan kita bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wajah muram Liu Shaohua menyapu Duan Jinming saat dia menatap keluarga emas berlapis emas itu dengan ekspresi malu. Paman dan bibi, aku lebih dari cukup untuk ketiga putrimu. Mohon pertimbangkan dengan hati-hati. Nyonya, emas berlapis emas, demi putri Anda dan demi keluarga emas berlapis emas, sebaiknya Anda menunangkan putri ketiga Anda dengan putra saya. Nyonya Liu berkata dengan ekspresi malu. Ada sedikit ancaman dalam suaranya. Kata-kata keluarga Liu menyebabkan ekspresi keluarga emas berlapis emas sedikit berubah. Sangat jelas bahwa jika putri mereka tidak menikah dengan keluarga Liu, maka keluarga emas berlapis emas itu akan mendapat masalah di masa depan. Artinya jelas. Haha, jika kamu ingin melamar, maka lamarlah. Mengapa Anda membawa persaingan pengaruh? Wang Xian, yang menonton dari belakang, menyeringai saat melihat orang-orang dari keluarga Liu. Menggunakan pengaruh untuk menekan orang lain. Keluarga Gilded Gold tidak akan mampu menahan tekanan dari keluarga Liu. Dia berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Tatapannya menyapu semua orang dari keluarga Liu. Matanya dipenuhi dengan jijik. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya keluarga Liu Anda yang memiliki pengaruh? Siapa pemuda itu? Dia telah bersama keluarga Palu Api selama ini. Dia seharusnya dari Naga dan Phoenix Empire. Pengaruh Kekaisaran Naga dan Phoenix jauh lebih kuat daripada keluarga Liu. Ketika orang-orang di sekitar melihat Wang Xian keluar, mereka semua terkejut dan berdiskusi dengan suara rendah. Kekaisaran Naga dan Phoenix, ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Kamu terlalu banyak ikut campur. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ini adalah Naga dan Kekaisaran Phoenix Anda? Semua orang dari klan Liu fokus pada Wang Xian. Liu Shaohua menatapnya dengan wajah dingin. Jika seseorang menggertak bawahanku, secara alami aku akan mengambil tindakan. Jika Anda tidak puas, kita bisa bertengkar. Dengan klan Liu Anda, apakah Anda percaya bahwa saya dapat menghancurkan Anda semua dengan mudah? Wang Xian melirik semua orang dari klan Liu sambil tersenyum dan berkata dengan tegas. Dia benar-benar mendominasi. Ini menarik. Sekarang klan Firehammer memiliki naga dan kekaisaran Phoenix di belakang mereka. Sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan klan Liu dengan kekuatan kekaisaran naga dan Phoenix. Ketika orang-orang di sekitar melihat sikap dominan Wang Xian, mata mereka berbinar. Kali ini, klan Liu telah menemukan kacang yang sulit dipecahkan. Ketika semua orang di klan Liu mendengar kata-kata Wang Xian, wajah mereka sedikit berubah. Mereka tampak sangat malu. Hehe, seorang pria ingin memiliki wanita cantik. Sebagai seorang pemuda, apa perbedaan antara yang tidak berguna dan yang tidak berguna dengan mengandalkan kekuatan di belakangnya? Ayo bersaing sendiri. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya, jika klan Liu Anda berani menekan kami dalam masalah ini, saya akan mengambil tindakan juga. Jika tidak, mari kita lihat seberapa kuat Anda dari klan emas-emas. Saat dia berbicara, dia menunjuk Duan Jinming. Dengan kekuatan pribadimu, bagaimana bisa seorang bangsawan sampah sepertimu bersaing denganku? HMPH. Duan Jinming menatap Liu Shaohua dan meraung keras. Auranya bergetar dan aura tahap bela diri kekosongan tingkat kedua dipancarkan. Aura menakutkan menyerbu ke depan. Ledakan. Aura menakutkan terpancar dari tubuh Duan Jinming, dan aura mengerikan itu langsung menutupi seluruh klan Liu. Liu Shaohua, yang pertama menanggung beban dampak mengerikan ini, langsung menjadi pucat. Wajahnya dipenuhi teror saat dia langsung mundur ke belakang. Apa? Ini tidak mungkin. Aura ini bukanlah aura dari seorang ahli tahap void biasa. Ini ahli alam kekosongan berwawasan tingkat kedua. Atau lebih tinggi. Ya Tuhan, aura Duan Jinming. Di depan rumah klan emas-emas, setidaknya beberapa ribu orang berkumpul untuk menonton dengan rasa ingin tahu. Saat Duan Jinming mengeluarkan semua kekuatannya, semua orang terkejut. Mereka memandang Duan Jinming berdiri di tengah dengan ketakutan di wajah mereka. Aura menakutkan itu menyebabkan wajah semua orang menjadi sedikit pucat. Tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang dalam. Pada posisi klan Liu, ekspresi master kedua klan Liu berubah drastis. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi langsung menghalangi aura masuk Duan Jinming. Dia menatap Duan Jinming dengan wajah penuh keterkejutan, dan mau tak mau berseru keras.
Apa? Tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam. Duan Jinming adalah tingkat ketiga dari ahli tingkat kekosongan yang mendalam. Bagaimana ini mungkin? Tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang dalam. Beberapa hari yang lalu, bukankah dia hanya seorang orang menyebalkan yang bukan siapa-siapa? Bagaimana mungkin sekarang? Anggota klan Liu lainnya semuanya tercengang. Mereka menatap Duan Jinming dengan tak percaya. Tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam, ini adalah tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam. Di klan Liu mereka, dia juga seorang ahli terkemuka. Tapi sekarang, binatang iblis yang dulunya rendah ini sebenarnya adalah keberadaan yang menakutkan seperti tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang dalam. Itu benar, itu adalah tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam. Itu adalah aura tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam. Tubuh pemimpin suku Gilded Gold sedikit gemetar. Dia menatap Duan Jinming dengan mata terbuka lebar. Kekuatannya berada pada tahap bela diri kekosongan mendalam tingkat kedua. Dia bisa merasakan tekanan mengerikan yang datang dari Duan Jinming. Tekanan ini membuatnya gemetar. Anak ini, apakah dia pemuda yang dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya ke arahnya tadi? Apakah dia pemuda yang ingin menikahi putrinya dan dengan hormat datang untuk melamar? Ini adalah tahap ketiga dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Seorang ahli tahap bela diri kekosongan mendalam tingkat ketiga yang sebanding dengan patriark keluarga emas berlapis emas mereka. Pakar seperti itu datang untuk melamar pernikahan, dan dia tetap menolak. Adapun tuan muda tertua keluarga Liu, dibandingkan dengan ahli tahap bela diri tingkat 3 yang mendalam, dia jauh lebih rendah. Tahap bela diri Void mendalam tingkat ketiga, tingkat garis keturunan Duan Jinming benar-benar sangat bagus. Jika tidak, dia tidak akan langsung ditingkatkan ke tahap bela diri Void mendalam tingkat ketiga. Dibandingkan dengan Duan Jinming, tuan muda dari keluarga Liu sama sekali tidak berguna. Rendah. Ada ahli rendahan seperti itu. Semua orang linglung ketika mereka memikirkan ejekan dan penghinaan yang ditunjukkan keluarga Liu kepadanya. Sekarang, wajah mereka telah ditampar, dan itu adalah tamparan keras di wajah. Dibandingkan dengan Duan Jinming, Liu Shaohua berada pada level yang sama sekali berbeda. Tidak heran orang-orang dari tempat Kekaisaran Naga Phoenix sangat penting bagi klan Palu Api dan Duan Jinming. Beberapa orang memiliki pemahaman, menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain. Pihak lain memiliki dinasti Naga Phoenix. Dalam hal kemampuan individu, tidak mungkin mereka bisa membandingkan. Jinming, Gilded Gold Yan memandang Duan Jinming dengan kagum. Dia dengan erat memegang bola air di tangannya, penuh kegembiraan. Di depan rumah emas berlapis emas, di bawah aura kuat Duan Jinming, semua orang terdiam. Semua orang dari klan Liu berdiri di depan mereka, terlihat sangat malu. Wajah Liu Shaohua pucat pasi. Dia tidak pernah berharap binatang iblis rendahan itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia awalnya ingin mempermalukan Duan Jinming dan pria dari dinasti Naga dan Phoenix itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dialah yang akan dipermalukan. Dia bahkan membuat seluruh klan Liu kehilangan muka. Nyonya, Gilded Gold, saya tidak peduli dengan masalah ini. Beberapa hari yang lalu, Anda mengatakan bahwa Anda ingin istri ketiga Anda menikah dengan putra saya. Sekarang, saya membawa putra saya ke sini untuk melamar. Apakah Anda ingin mempermalukan klan Liu saya? Apakah Anda akan menamparkan wajah klan Liu kami? Pada saat ini, suara keras Ni Liu tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, Nyonya Liu menatap semua anggota klan emas-emas dengan ekspresi muram dan bertanya dengan wajah dingin. Hah? Semua anggota klan emas-emas sedikit terkejut. Ekspresi Ni Gilded Gold mulai berubah. Dia memang mengatakan bahwa dia ingin putri ketiganya menikah dengan putra dari klan Liu. Awalnya, Ni Liu mengatakan bahwa tidak apa-apa, tetapi jelas bahwa masalah ini tidak berhasil. Namun, jelas bahwa mereka tidak menolaknya. Sekarang setelah Nyonya Liu mengemukakan masalah ini, itu membuatnya tampak sangat malu. Selama mereka tidak menyetujui usulan keluarga Liu, mereka pasti akan membuat marah keluarga Liu. Namun, jika mereka setuju, Duan Jinming adalah ahli tahap bela diri kekosongan mendalam tingkat ketiga. Putrinya menyukainya dan memberinya begitu banyak hadiah. Seluruh keluarga emas berlapis emas lebih condong ke arah Duan Jinming. Keluarga Gilded Gold, kalian harus membuat pilihan yang normal. Jika keluarga Liu berani melawanmu, kami akan mengambil tindakan terhadap mereka. Wang Xian melihat ancaman Nyonya Liu dan berbicara dengan sinis. Kekaisaran Naga dan Phoenix, ini kota Xiaoyao, bukan kerajaanmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan siapapun yang Anda inginkan? Jangan meremehkan kota Xiaoyao.
Yao Dingfeng, yang berdiri di samping, berkata dengan dingin saat melihat tatapan arogan Wang Xian. Tuan Muda Yao, ada apa? Pada saat ini, beberapa suara penasaran datang dari belakang. Yao Dingfeng sedikit terkejut. Dia melihat ke atas dan orang-orang di sekitarnya juga melihat ke atas. Lebih dari 30 pria dan wanita muda dengan status luar biasa berjalan dengan rasa ingin tahu. Apa yang salah? Kami ingin memberi selamat kepada Tuan Muda Liu karena menikahi seorang wanita cantik. Apa yang sedang terjadi sekarang? Kota Tuan Muda telah mengikuti kita ke sini. Seorang pria muda melihat pemandangan itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Tuan Muda Li, Tuan Muda Yang, kalian tepat waktu. Seorang pria sombong berkata dengan angkuh bahwa dia ingin berurusan dengan klan Liu. Mata Yao Dingfeng berbinar. Dia berjalan mendekat dan membisikkan masalah itu kepada mereka. Apa? Sekelompok pemuda itu sedikit terkejut. Mata mereka menyapu Duan Jinming dan akhirnya mendarat di Wang Xian. Orang luar tidak berhak mencampuri urusan kota Xiaoyao kita. Pria muda bernama Li Shao berkata dengan dingin. Dia berkata bahwa dia ingin menghancurkan sebuah keluarga di kota Xiaoyao, tetapi dia ingin menghancurkan sebuah keluarga. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan? Pemuda lain di samping menatap Wang Xian dengan mengejek. Dia adalah tuan muda dari keluarga top lainnya di kota Xiaoyao. Tuan muda dari keluarga Li di wilayah binatang buas dan tuan muda dari keluarga yang di wilayah grosir. Kota Xiaoyao didirikan oleh wali kota kota Xiaoyao. Secara teoritis, semua keluarga di kota Xiaoyao berada di bawah wali kota kota Xiaoyao. Pria dari kerajaan naga dan Phoenix itu sedikit terlalu arogan ketika dia mengatakan ingin menghancurkan keluarga Liu. Beberapa orang saling berbisik ketika mereka melihat sekelompok pemuda berjalan mendekat. Saya secara alami tidak akan ikut campur dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, jika itu ada hubungannya dengan saya tentu saja akan ikut campur. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan lemah. Hehe, ikut campur. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Akankah keluarga di kota Xiaoyao takut pada naga Anda dan kekaisaran Phoenix? Ini bukan tempat di mana nagamu dan Phoenix Empire bisa kurang ajar. Yao Dingfeng, Liu Shaohua, dan para pemuda dari kota Xiaoyao menatap Wang Xian dan berkata dengan dingin. Di depan kediaman keluarga emas berlapis emas, sekelompok pemuda dari keluarga di kota Xiaoyao menatap Wang Xian dengan dingin. Ini terutama terjadi pada 4 pemuda dari keluarga teratas di kota Xiaoyao. Mata mereka dipenuhi dengan kedinginan. Jika ini waktu lain, mereka pasti tidak akan memprovokasi naga dan Phoenix Empire tanpa alasan. Namun, Tuan Kota Muda itu segera datang. Di pelelangan, pria dari dinasti Naga Phoenix itu tidak memberikan muka kepada Tuan Kota Muda, menyebabkan Tuan Kota Muda kehilangan muka dan menjadi sangat marah. Sekarang Tuan Kota Muda itu datang, mereka tentu saja harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Antara menyinggung dinasti Naga Phoenix dan menyenangkan penguasa Kota Muda, mereka secara alami memilih yang terakhir. Terlebih lagi, mereka sudah tidak senang dengan pria dari dinasti Naga Phoenix itu. Tuan Muda, Anda mungkin tidak mengerti sesuatu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Di sekitar mereka, selusin tetua parubaya dan pria muda berjalan mendekat. Mereka semua mengenakan pakaian hijau dengan pola bambu di atasnya. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berjubah lebar. Tatapannya menyapu sekelompok tuan muda di kota Xiaoyao sebelum dia mendekati Wang Xian. Yang dimaksud Tuan Wang adalah bahwa bawahannya telah melamar ke keluarga emas berlapis emas, dan keluarga Liu juga melamar keluarga emas berlapis emas. Apa yang Tuan Wang inginkan adalah pertarungan yang adil. Pertarungan yang adil. Sebagai keluarga teratas di kota Xiaoyao, mereka tidak akan melakukan apapun yang mengancam pernikahan, bukan? Saat pria parubaya berjubah lebar berbicara, dia menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian. Kemunculan lebih dari selusin orang yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Ketika mereka berkumpul di sekitar orang-orang ini, semua orang sedikit terkejut. Sekte Gunung Bambu, mengapa sekelompok orang dari Sekte Gunung Bambu tiba-tiba ikut campur? Ini, apa hubungan antara Sekte Gunung Bambu dan Kekaisaran Naga dan Phoenix? Pria parubaya berjubah lebar itu tampaknya adalah putra tertua dari pemimpin Sekte Gunung Bambu saat ini. Dia benar-benar menyebut pemuda itu sebagai Tuan Wang. Kekuatan Sekte Gunung Bambu bisa dikatakan sebagai sekte terkuat dalam jarak 100.000 kilometer. Ada 3 atau 4 ahli kekosongan tier 4 yang berwawasan luas di dalam sekte tersebut. Meskipun mereka tidak sekuat Kekaisaran Naga Phoenix, mereka pasti tidak lemah.
Ketika semua orang di sekitar melihat sekelompok orang dari Sekte Gunung Bambu yang tiba-tiba muncul, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Sekte Gunung Bambu jelas merupakan sekte terkuat dalam jarak 100.000 kilometer. Kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari banyak dinasti. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Sekte Gunung Bambu sebenarnya berdiri di sisi dinasti Naga dan Phoenix. Jika mereka melawan klan Liu, klan Yao, dan yang lainnya, itu terlalu berlebihan. Sekte Gunung Bambumu. Ketika Yao Dingfeng dari klan Liu, Tuan Muda Li, Tuan Muda Yang, dan yang lainnya melihat kemunculan tiba-tiba dari Sekte Gunung Bambu, ekspresi mereka berubah drastis. Sekte Gunung Bambu berdiri di sisi naga dan dinasti Phoenix tanpa peduli. Jelas bahwa mereka ingin melawan mereka. Kerajaan yang kuat dan sekte yang kuat jauh lebih kuat dari mereka. Meskipun mereka adalah 4 keluarga teratas di kota Xiaoyao, mereka masih harus mewaspadai aliansi dua kekuatan yang menakutkan itu. Kecuali, mereka tidak pernah meninggalkan kota Xiaoyao. Ekspresi Tuan Muda Top terus berubah. Wang Xian memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada sekelompok orang yang tiba-tiba muncul untuk membela mereka. Dia mengungkapkan ekspresi bingung. Tuan Wang, saya mendapat kehormatan untuk melihat sosok Anda di kuburan manusia iblis. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Seorang pria parubaya di samping pria parubaya berjubah longgar membungkuk dan berkata kepada Wang Xian dengan ekspresi menjilat. Oh begitu, terima kasih banyak. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia memandang orang-orang dari suku emas berlapis emas dan berkata, pemimpin suku emas berlapis emas, kamu bisa memilih langsung. Jika ada sesuatu, aku akan mengurusnya untukmu. Pemimpin suku emas berlapis memandang orang-orang di kediaman Liu dengan ekspresi pahit. Kemudian, dia melihat Wang Xian dan yang lainnya. Akhirnya, itu mendarat pada putrinya. Ini adalah pernikahan putri ketiga saya. Sebagai orang tuanya, saya berharap dia akan menikah dengan seseorang yang disukainya. Tuan Muda Liu dan Tuan Muda Duan sama-sama naga di antara manusia. Biarkan putriku membuat pilihannya sendiri. Saat pemimpin suku emas berlapis emas berbicara, dia menyerahkan masalah ini kepada putri saya untuk diselesaikan. Kedua belah pihak tidak tersinggung, tetapi semua orang tahu apa pilihan klan emas-emas. Ketika Gilded Gold Yan mendengar kata-kata ayahnya, wajahnya bersinar dengan gembira dan mengungkapkan ekspresi gembira. Ayah, aku memilih. Pernikahan adalah masalah utama. Perintah orang tua, kata-kata Mak Blanc. Karena tidak mudah bagi orang tua untuk memilih, maka aku akan bertindak sebagai Mak Blanc. Saya pikir rindu muda ketiga dari klan emas-emas menikahi saudara laki-laki Liu dari kediaman Liu sudah tepat. Dia memandang Duan Jinming dengan ekspresi bahagia dan segera berbicara. Namun, sebelum dia sempat berbicara, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Mendengar suara ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya sedikit berubah. Murid dari orang-orang keluarga emas berlapis sedikit berkontraksi, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi hormat. Tuan Kota Muda, Tuan Kota Muda, Tuan Kota Muda. Sekelompok pemuda buru-buru menoleh dan melihat ke belakang. Seorang pemuda berambut panjang berjubah putih memegang dua bola mainan di tangannya. Di sampingnya, seorang wanita cantik memegangi lengannya. Pemuda itu berjalan mendekat, dan semua orang di sekitarnya memberi jalan untuknya. Kata-katanya menyebabkan ekspresi emas-emas Yan berubah drastis, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Bagaimana, semua orang dari keluarga emas-emas? Jika saya tidak memenuhi syarat sebagai Mak Blanc, saya akan memberitahu ayah saya untuk menjebak saya. Tuan Kota Muda berjalan mendekat dan sekelompok pemuda berdiri di belakangnya dengan sadar. Dia melirik keluarga emas berlapis emas dan tatapannya akhirnya tertuju pada Wang Xian. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan mengejek. Ini, pemimpin suku Gilded Gold dan semua orang di sekitarnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Suku emas berlapis emas, apakah Anda keberatan? Kastelan Muda melihat perubahan ekspresi pemimpin suku emas berlapis emas saat dia tergagap. Dia menatapnya dengan sedih dan bertanya dengan dingin. Hehe, pemimpin suku Gilded Gold, kamu bisa membawa anggota sukumu ke kerajaan Naga dan Phoenix. Ketika saatnya tiba, aku akan menjadikanmu kastelan. Wang Xian melirik Tuan Muda Kota dan berbicara kepada suku emas berlapis emas dengan sedikit jijik. Pemimpin suku emas berlapis emas itu sedikit terpana. Dia melihat anggota suku di sampingnya. Anggota suku juga tergerak saat mendengar kata-kata Wang Xian. Mungkin pilihan yang bagus untuk menjadi penguasa kota. Ekspresi Tuan Kota Muda berubah ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Dia tampak sedikit ganas. Keluarga emas berlapis emas,
Anda harus tahu bahwa Anda masih menjadi anggota kota Xiaoyao. Jika Anda tidak memberi saya wajah, Anda tidak memberikan wajah apapun pada rumah tuan kota. Hari ini, saya, prajurit Xiaoyao, telah mengatakannya di sini. Pernikahan antara rumah Liu dan keluarga emas berlapis emas telah diputuskan. Saya akan membuat keputusan. Tuan kota muda berdiri di sana dan mengalihkan pandangannya ke semua orang dengan ekspresi mendominasi saat dia memerintahkan. Napas semua orang sedikit berhenti. Semua orang tahu bahwa tuan kota muda menargetkan pemuda dari Kekaisaran Naga Phoenix. Ayah, Ibu, tuan kota muda telah berbicara. Dia ingin saudari ketiga menikah dengan kediaman Liu. Bukankah ini yang paling ingin kalian lihat di masa lalu? Itu benar, Ibu. Mari kita cepat setuju. Rekan dari Kekaisaran Naga Phoenix itu tidak bisa dibandingkan dengan tuan kota muda. Di depan kota Xiaoyao, Kekaisaran Naga Phoenix bukanlah apa-apa. Kakak perempuan tertua dan saudara laki-laki kedua dari klan emas-emas mendatangi orang tua mereka dan melihat tuan kota muda yang marah itu. Mereka berjalan mendekat dan berbisik. Lupakan, lupakan. Pemimpin klan emas Gilded melambaikan tangannya dan memandang tuan kota muda itu. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, semuanya terserah tuan muda kota. Klan emas-emas selalu berada di tengah-tengah dua kekuatan, meskipun dia juga ingin putrinya menikahi Duan Jinming. Tapi sekarang Kastelan Muda telah berbicara, dia tidak bisa lagi menolak. Selain itu adalah pilihan yang sangat bagus untuk putri ketiganya menikah dengan kediaman Liu. Adapun Kekaisaran Naga dan Phoenix, bagaimana bisa dibandingkan dengan kota Xiaoyao? Hehe, itu lebih seperti itu. Ketika Kastelan Muda melihat keluarga emas bersepuh setuju, dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Wang Xian dengan jijik. Ayah, aku tidak setuju. Saya tidak ingin menikah dengan keluarga Liu. Aku tidak ingin menjadi selirnya. Saya tidak setuju. Ketika suara emas mendengar kata-kata ayahnya, dia panik. Dia menatap ayahnya dengan cemas dan berkata dengan keras. Ini keberuntunganmu untuk menjadi selirnya. Anda benar-benar memperlakukan diri Anda seperti harta karun. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran yang bagus di masa depan. Wajah Liu Shaohua sangat suram ketika dia mendengar suara emas berkata dengan keras bahwa dia tidak ingin menikah dengannya. Hari ini, karena insiden dengan Liu Jinyan, keluarga Liu sudah kehilangan muka. Di masa depan, dia pasti akan memberitahu Liu Jinyan betapa kuatnya dia. Ayah, Ibu, aku tidak setuju. Saya ingin menikah dengan saudara Jinming, saya tidak setuju. Air mata mengalir dari mata Liu Jinyan saat dia mendengar kata-kata Liu Shaohua. Kata-kata Liu Shaohua secara alami didengar oleh Patriark Liu Jinyan dan Nyonya Jinyan. Mereka memalingkan wajah ke samping. Yan, Tuan Muda Liu juga pria yang baik. Jangan menangis, patuh. Orang tua akan membuat keputusan tentang pernikahan. Masalah ini diselesaikan. Lady Gilded Gold berkata dengan wajah dingin. Tidak, aku juga tidak setuju. Nona ketiga milikku. Duan Jinming, yang berdiri di samping, juga menjadi cemas. Dia berteriak keras. Ras binatang iblis rendahan dari kota Xiaoyao. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah memanjat cabang yang tinggi? Apakah Anda berani memandang rendah kami? Liu Shaohua menatap Duan Jinming dengan ekspresi ganas dan berkata dengan dingin. Wang Xian berdiri di samping dan sedikit mengernyit. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak menyangka keluarga emas berlapis emas itu begitu pengecut. Goldet Goldian, jika aku membiarkanmu pergi dengan Jinming, apakah kamu bersedia? Wang Xian memandang Gilded Goldian dan bertanya tanpa ekspresi. Tuan muda dari Kekaisaran Naga dan Phoenix, kami telah memutuskan masalah Yan. Saya harap Anda tidak akan mengganggu kami. Karena Tuan Kota Muda telah membuat keputusan, mereka secara alami tidak akan goyah. Aku bersedia. Saya tidak ingin menikah dengannya. Saya ingin bersama saudara Jinming. Jin Jinyan memandang orang tua dan saudara kandungnya dengan ekspresi malu dan berkata dengan tegas. Kalau begitu sederhana saja. Jinming, bawa mereka dan ayo pergi. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyapa Duan Jinming. Duan Jinming sedikit terkejut. Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan muncul di samping Jin Jinyan dalam sekejap. Wanita ketiga, ikut aku. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Dia menatap mata Jin Jinyan dan berkata dengan tegas. Oke, Jin Jinyan menganggukkan kepalanya dengan berat. Semua orang di sekitar tercengang. Apa yang terjadi tiba-tiba? Membatalkan pernikahan. Ini di siang bolong. Ayo pergi. Wang Xian berkata kepada Duan Jinming dengan acuh tak acuh.
Apa yang kalian coba lakukan? Pemimpin suku emas berlapis emas itu tercengang. Ketika dia melihat Duan Jinming pergi bersama putrinya, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak keras. Berhenti, berhenti di sana. Kediaman Liu, Tuan Muda Kota, dan semua orang tercengang. Mereka berteriak keras dengan ekspresi malu. Yakinlah, keluarga emas berlapis emas. Saya akan meminta Jinming untuk membawa putri Anda berkunjung sesekali. Aku akan memberimu hadiah. Wang Xian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan senyum di wajahnya. Wajah anggota keluarga emas berlapis emas menjadi hitam. Kata-kata mak belang yang dipesan oleh orang tuanya. Tampaknya setelah mereka banyak bicara, putri mereka masih akan menikah dengan Duan Jinming. Kata-kata mak belang macam apa yang diucapkan orang tuanya. Orang lain hanya akan membawanya pergi. Yang terpenting, putrinya masih mengikuti mereka. Apa-apaan ini? Hentikan mereka. Kastelan muda itu meneriaki orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi marah. Berhenti di sana. Keluarga emas berlapis emas, bukankah kamu akan menghentikan mereka? Orang-orang dari kediaman Liu berjalan ke depan Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi muram. Mereka memandangi keluarga emas berlapis emas yang berdiri di sana dengan bingung dan berteriak dengan keras. Lepaskan putriku. Yan, berhenti di sana. Ketua dan nyonya dari keluarga emas-emas juga bingung saat mereka berjalan mendekat dan berteriak dengan keras. Minggir. Wajah Wang Xian menjadi dingin saat melihat orang-orang dari kediaman Liu dan keluarga emas berlapis emas yang menghalangi jalannya. Dragon dan Phoenix Empire, jangan pergi terlalu jauh. Sekarang, keluarga emas telah setuju untuk menikah denganku. Dia sekarang tunanganku. Jangan pernah berpikir untuk membawanya pergi. Liu Shaohua menatap Wang Xian dengan ekspresi ganas. Tunangannya telah dibawa pergi oleh pria lain. Bagaimana dia bisa bertahan di kota Xiaoyao di masa depan? Aku bukan tunanganmu. Saya pergi dengan saudara Jinming dengan sukarela. Emas berlapis memelototi Liu Shaohua dengan marah saat dia berteriak. Ayo pergi. Siapapun yang berani menghentikan kami akan segera mengambil tindakan. Wang Xian memindai sekelilingnya dan mengungkapkan senyum tipis. Dentang. Setelah dia selesai berbicara, Ao Jian dan ikan todak emas di belakangnya mengeluarkan pedang tajam di tangan mereka. Aura menakutkan bergegas menuju lingkungan mereka. Dering, dering. Setelah itu, suara khusus terdengar. Sekte Gunung Bambu, yang berdiri di samping Wang Xian, mengeluarkan pedang bambu dan menatap sekeliling dengan dingin. Wang Xian menoleh dan melihat pria parubaya berjubah lebar tersenyum padanya. Ini apa-apaan ini? Proposal pernikahan sebenarnya menyebabkan keributan seperti itu. Pemuda dari Kekaisaran Naga dan Phoenix itu benar-benar sombong. Dia bahkan meminta seseorang untuk mengambil rindu muda ketiga dari keluarga emas Gilded. Hehe, ini menarik. Tuan Kota Muda dan keluarga Liu mampu membuat keluarga emas berlapis emas menikahkan putri mereka, tetapi rindu muda ketiga dari keluarga emas-emas tidak setuju. Dia langsung pergi dengan orang lain. Ini tidak dianggap penculikan, kan? Aura yang sangat kuat. Di antara kelompok orang-orang dari Kerajaan Naga Phoenix dan Sekte Gunung Bambu, ada 3 atau 4 ahli kekosongan tingkat 3 yang berwawasan luas. Orang-orang di sekitar benar-benar tidak bisa menghentikan mereka. Yang paling penting adalah mereka tidak melanggar aturan kota Xiaoyao. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka berdiskusi dengan takjub. Kamu kalian, ketika kediaman Liu dan keluarga emas berlapis emas melihat Wang Xian dan yang lainnya mengeluarkan senjata mereka terlihat sangat malu. Dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa menghentikan mereka. Kekaisaran Naga Phoenix, aku memperingatkanmu sekali lagi. Ini bukan tempat di mana kamu bisa kurang ajar. Tuan Kota Muda berdiri di belakang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens saat dia menggeram dengan suara rendah. Kamu pikir kamu siapa? Ayo pergi. Aku akan melihat siapa yang berani menghentikan kita. Wang Xian berjalan maju tanpa menoleh. Kamu pikir kamu siapa? Ayo pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikan kita. Saat suara Wang Xian terdengar, seluruh area hening. Semua orang memegang senjata mereka di tangan mereka dan berjalan lurus ke kejauhan. Orang-orang dari keluarga Liu dan keluarga emas berlapis emas merasakan aura dingin dan tidak berani maju untuk menghentikan mereka. Di antara orang-orang yang hadir, yang terkuat hanya berada di level 3 dari tingkat kekosongan Sitraf. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mungkin menghentikannya. Selain itu, dilarang menggunakan kekerasan di kota Xiaoyao. Namun, semua orang sangat terkejut dengan kata-kata Wang Xian. Menurutmu siapa tuan muda kota itu? Ini pria muda dari Kerajaan Naga dan Phoenix ini sangat arogan.
Dia lebih dari sombong. Saya mendengar bahwa dia tidak memberikan wajah apapun kepada tuan kota muda itu selama pelelangan raja. Sekarang, dia bahkan mengatakan siapa tuan muda kota itu. Dia sangat arogan. Setelah dipermalukan seperti ini, Kastelan Muda pasti tidak akan melepaskan pemuda itu. Kecuali Kastelan bergerak, tidak ada seorang pun dalam radius 100.000 kilometer yang cocok untuk kerajaan naga dan Phoenix. Belum lagi penambahan sekte Gunung Bambu. Semua orang di sekitar terkejut ketika mereka menyaksikan Wang Xian memimpin sekelompok orang untuk mengambil rindu muda ketiga dari keluarga emas berlapis emas. Mereka semua berdiskusi dengan mata terbuka lebar. Memangnya aku ini siapa? Bagus. Wajah Kastelan Muda itu sangat ganas saat mendengar kata-kata Wang Xian. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia berkata, jika aku tidak menghancurkan kerajaan naga dan Phoenixmu, tentara kecerobohanku tidak akan bisa memenuhi harapanku. Saat dia berbicara, wajahnya berubah ganas saat dia menatap punggung Wang Xian dan yang lainnya. Berdengung. Pada saat ini, token gemilang muncul di depannya. Token itu benar-benar hitam, dan dua karakter tanpa beban tertulis di atasnya. Token tanpa beban. Ini token tanpa beban. Ketika semua orang melihat token riang di dada tuan kota muda, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang dari kediaman Liu dan klan emas berlapis semua membungkuk ke arah token. Kota riang, token riang. Token ini seperti dekrit kekaisaran. Token riang diberikan oleh penguasa kota kepada bawahan intinya. Di seluruh kota yang riang, hanya 4 orang yang memilikinya. Salah satunya adalah bawahan penguasa kota Carefree City yang telah mengikutinya selama lebih dari 100 tahun. Kepala kota riang saat ini, Xiao Qianhong. Yang lainnya adalah patriark keluarga Yao dari distrik Obat Pil. Dua lainnya masing-masing berada di tangan istri penguasa kota Carefree City dan tuan kota muda. Token riang hanya dapat digunakan sekali. Itu bisa memobilisasi semua kekuatan dan keluarga kota riang. Setelah token riang digunakan, tidak ada yang berani melanggar. Beberapa dekade yang lalu, ketika keluarga Yao dalam bahaya, mereka menggunakan token tanpa beban 1 kali. Sekarang, keluarga Yao adalah salah satu dari 4 klan teratas di kota tanpa beban. Adapun 3 token riang lainnya, mereka belum digunakan. Token riang ini adalah hadiah dari penguasa kota kepada penguasa kota muda pada hari ulang tahunnya yang ke-18. 30 tahun telah berlalu, dan ini adalah pertama kalinya muncul di depan mata semua orang. Pak, tuan kota muda itu mengambil token tanpa beban di dadanya, dan wajahnya dipenuhi embun beku yang tak ada habisnya. Kumpulkan semua kekuatan kota yang riang. Saya ingin membunuh kelompok keluarga dari dinasti naga Phoenix itu. Suara dingin tuan kota muda itu keluar dari mulutnya dan masuk ke telinga semua orang. Apa, tuan kota muda sebenarnya ingin membunuh sekelompok orang dari dinasti naga Phoenix itu? Tampaknya tuan muda kota itu benar-benar marah. Dia benar-benar memintanya untuk menggunakan token tanpa beban. Token tanpa beban ini hanya dapat digunakan sekali. Orang-orang dari dinasti naga Phoenix itu akan dihabisi. Setelah token riang digunakan, semua keluarga dan keluarga bangsawan di seluruh kota riang dapat dimobilisasi. Semua orang menarik napas dalam-dalam, mata mereka bersinar. Bunuh pria sombong itu. Bunuh semua orang dari dinasti naga Phoenix. Wajah Liu Shaohua sedikit jahat saat dia meraung keras. Aku ingin membunuh orang itu dengan tanganku sendiri. Seluruh tubuh tuan kota muda itu dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan saat dia mengangkat token tanpa beban di tangannya. Turunkan pesanan saya, semua ahli dan keluarga bangsawan kota Xiaoyao, datang ke distrik senjata. Token riang keluar. Semua pakar dan keluarga aristokrat di kota Xiaoyao, datanglah ke distrik senjata. Seorang ahli dari kediaman Liu berteriak dan segera memberitahu semua ahli dari keluarga aristokrat di kota yang riang itu. Kota riang adalah kota paling netral. Tuan kota yang riang bisa dikatakan sebagai raja kota yang riang. Semua keluarga dan keluarga aristokrat harus mematuhi perintah tuan kota Carefree. Token riang mewakili kota riang. Begitu tokennya keluar, tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Dalam sekejap, seluruh kota tanpa beban itu bergerak. Token riang, apa yang terjadi? Tuan kota muda itu benar-benar menggunakan token tanpa beban. Semua ahli dari keluarga aristokrat telah berkumpul di area senjata. Ya Tuhan, tuan kota muda benar-benar mengeluarkan token tanpa beban. Apa yang tuan muda kota coba lakukan? Saya mendengar bahwa orang-orang dari naga dan kekaisaran Phoenix menghina tuan kota muda. Dalam kemarahan, tuan kota muda mengeluarkan token riang dan ingin memusnahkan orang-orang dari naga dan kekaisaran Phoenix. Mereka mencari kematian. Mereka sebenarnya berani memprovokasi tuan kota muda.
Saya pikir kerajaan naga dan Phoenix sudah bosan hidup. Kekaisaran naga dan Phoenix itu baru saja bangkit. Mereka seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Sekarang, mereka akan selesai. Berita tentang Tuan Kota Muda yang menggunakan token Riang segera menyebar ke seluruh kota tanpa beban. Semua ahli dari keluarga aristokrat di kota Riang mulai bergerak dan menuju distrik senjata. Kekuatan kota Xiaoyao tidak lebih lemah dari dinasti. Bahkan jika Tuan Kota tidak termasuk, itu masih merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Di seluruh kota, ada 5 ahli kekosongan tier 4 yang berwawasan luas, dan lebih dari 10 ahli kekosongan tier 3 yang berwawasan luas. Adapun para ahli tingkat kekosongan yang berwawasan luas lainnya, ada 50 hingga 60 dari mereka. Ini jelas merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Dinasti Naga Phoenix telah menyinggung Tuan Muda Kota. Ayo pergi dan lihat. Baiklah, baiklah. Sebaiknya dinasti Naga Phoenix bisa dihancurkan. Di kota Xiaoyao, beberapa ahli dari dinasti dan sekte lain tersenyum ketika mendengar berita itu. Mereka sangat takut dengan dinasti Naga Phoenix yang bangkit setelah menghancurkan 4 dinasti. Sekarang pihak lain telah memprovokasi Tuan Kota Muda, akan lebih baik jika mereka bisa dihancurkan. Dengan sangat cepat, para ahli dari dinasti lain juga bergegas untuk menonton pertunjukan tersebut. Kelompok orang ini menambahkan hingga 50 hingga 60 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Tuan Kota Muda telah menggunakan perintah tanpa beban. Namun, saat ini, di belakang kota yang riang, di puncak setinggi 10.000 meter. Di tengah puncak, ada sebuah gua. Bagian dalam gua itu sangat mewah, seluas 2 hingga 3 kilometer. Di sebuah ruangan berdekorasi mewah, seorang lelaki tua dengan hormat berjalan ke sisi seorang lelaki paruh baya dan melaporkan. Pria paruh baya itu mengenakan pakaian hitam putih, dan kata Riang tertulis di dadanya. Dia menatap papan catur di depannya. Pria paruh baya itu adalah wali kota kota Xiaoyao. Mendengar laporan pelayan tua itu, wali kota kota Xiaoyao sedikit mengangkat alisnya. Tentara menggunakan token tanpa beban. Apa masalahnya? Tuan, beberapa orang dari dinasti Naga Phoenix memprovokasi Tuan Muda. Tuan Muda mengeluarkan perintah tanpa beban karena marah. Pria tua itu segera berkata, masalah ini bukan kesalahan Tuan Muda. Saat lelaki tua itu berbicara, dia bercerita tentang 2 insiden antara wali kota muda dan dinasti Naga Phoenix. Oh, apakah kota Xiaoyao kita sudah lama netral? Dinasti Acak tidak akan memberikan wajah kepada putra gunung Xiaoyao kita. Tiba-tiba, pria parubaya itu perlahan berdiri dan berkata dengan dingin. Tuan Kota, apa yang terjadi? Apa kau ingin aku pergi ke sana juga? 2 sosok terbang keluar dari gua di tengah puncak setinggi 10.000 meter. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tuan Kota-Kota Xiaoyao segera berhenti dan melihat ke arah air terjun besar. Ini masalah kecil. Anda tidak perlu melakukan apapun. Jika Anda bosan, Anda bisa pergi dan melihatnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh ke arah air terjun. Baiklah, aku sudah di sini selama beberapa tahun sekarang. Ayo keluar dan hirup udara segar. Pop, bayangan terbang keluar dari tengah air terjun dan menghilang. Wali kota-kota Xiaoyao tersenyum dan bergerak menuju distrik senjata. Namun, pada saat ini, seluruh kota Xiaoyao mulai bergerak. Gerbong mewah dan ahli yang kuat mengendarai binatang buas yang kuat melaju menuju area senjata. Ayo cepat, urutan kota Xiaoyao telah diberikan. Selanjutnya, kita harus mematuhi perintah wali kota muda dan menghancurkan orang-orang dari dinasti Naga Phoenix itu. Haha, beraninya kau begitu sombong di kota Xiaoyao kita. Kamu mencari kematian. Itu benar, kota Xiaoyao kami adalah kota yang netral. Meski netral, bukan berarti kita mudah dibully. Seorang bocah dari dinasti berani memprovokasi tuan muda kota kita. Sepertinya dia berpikir bahwa kota Xiaoyao mudah diganggu. Haha. Di jalan, semua keluarga dan ahli tertawa. Sebagai kota paling kuat dalam radius 100.000 kilometer, sebagai kota yang akan memiliki puluhan faksi papan atas yang datang setiap 5 tahun, ketika mereka semua bergerak, kekuatan yang mereka keluarkan pasti jauh melampaui imajinasi orang biasa. Mungkin saja pemilik toko adalah seorang ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Begitu banyak pakar Void Tier yang berwawasan luas. Ada terlalu banyak. Hanya dalam beberapa lusin detik, kami melihat lebih dari selusin pakar tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Kota Xiaoyao didirikan oleh wali kota-kota Xiaoyao. Ini adalah kota teraman dalam radius 100.000 kilometer. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kota paling makmur.
Hanya dalam 100 tahun, sejumlah besar ahli tingkat kekosongan yang berwawasan telah lahir di kota Xiaoyao. Semua ahli yang tinggal di sini harus mendengarkan perintah kota Xiaoyao. Ini aturannya. Saat perintah Xiaoyao dicabut, semua ahli di kota Xiaoyao harus hadir. Beberapa ahli dari dinasti dan sekte memandang para ahli di kota Xiaoyao dengan kaget dan mengikuti di belakang mereka dengan sikap rendah hati. Tidak bagus, Raja Naga. Sesuatu telah terjadi. Tuan Kota Muda telah mengambil token tanpa beban untuk berurusan dengan kita. Pada saat ini, di manor tempat Wang Xian dan yang lainnya tinggal sementara, lebih dari 2.000 anggota suku Fire Hammer sedang mengemasi barang-barang mereka. Pemimpin suku Fire Hammer berjalan ke aula dengan tergesa-gesa dan berlari dengan wajah penuh kepanikan. Pesanan tanpa beban. Apa yang sedang terjadi? Wang Xian sedang duduk di aula utama. Ketika dia mendengar laporan dari kepala suku Fire Hammer, dia bertanya padanya. Setelah perintah tanpa beban dikeluarkan, itu dapat memerintahkan semua kekuatan dan pembangkit tenaga listrik di seluruh kota Xiaoyao. Tuan Muda Kota akan mengambil perintah tanpa beban untuk membunuhmu, Raja Naga. Kepala suku Fire Hammer berkata dengan ekspresi malu. Perintahkan semua kekuatan dan pembangkit tenaga listrik di kota Xiaoyao untuk datang dan membunuhku. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman. Ya, Raja Naga, sudah ada pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di sekitar manor kita. Ledakan, ledakan, hati-hati, hati-hati. Saat kepala palu api menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara keras dari sekitarnya. Ao Jian dan beberapa ikan todak emas memiliki sedikit perubahan ekspresi. Pedang panjang di tangan mereka diarahkan ke langit untuk memblokir serangan. Ini buruk. Mereka benar-benar menyerang secara langsung. Ekspresi pemimpin suku palu api berubah drastis. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Ayo pergi. Ayo keluar. Wang Xian sedikit mengernyit. Matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat mereka berjalan keluar rumah, energi yang mendukung rumah itu menghilang. Seluruh rumah segera runtuh. Di sekitarnya, seluruh manor besar dan semua bangunan runtuh. Tidak bagus, Jin Ming. Itu semua salahku. Itu semua karena aku, Tuan Kota yang masih muda. Nona ketiga, kamu tidak perlu khawatir. Dengan Our Dragon King Here, Anda tidak perlu khawatir. Jangan khawatir. Saat dia berbicara dengan wajah pucat, Duan Jinming dengan cepat menghiburnya. His, semua ahli di kota Xiaoyao ada di sini. Sudah berakhir, sudah berakhir. Mereka ingin membunuh Raja Naga, ayo bertarung habis-habisan dengan mereka. Itu benar, mari kita mati. Daripada hidup sia-sia, lebih baik mati dalam kemuliaan. Beberapa hari ini, kami menikmati rasa hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Nagalah yang membuat kami bangga. Jika mereka berani menyerang, kami akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Begitu mereka keluar dari ruangan, suara-suara marah dari klan Fire Hammer datang dari sekitar mereka. Meskipun wajah mereka sangat pucat, mereka masih mengepalkan tangan dengan erat. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Ekspresi puas muncul di matanya. Ketika dia melihat ke depan, tatapannya sedikit membeku. Di langit, 7 hingga 8 ahli di tingkat kekosongan yang dalam menatap seluruh manor dengan mata dingin. Di jalan di depan, ratusan sosok berjalan ke arah mereka. Pemimpinnya adalah penguasa kota muda dari kota Xiaoyao. Dia memegang pedang panjang di tangannya, dan token Xiaoyao melayang di atas kepalanya. 4 keluarga teratas kota Xiaoyao mengikuti di belakangnya, dan sekelompok pemuda mengikuti di kiri dan kanannya. Ke segala arah, manor dalam radius 1 kilometer benar-benar terkepung. Di belakang Tuan Kota Muda Kota Xiaoyao, ada beberapa ahli dari dinasti dan kekuatan lain yang menonton dengan rasa ingin tahu. Pada dasarnya, semua Voidwalker di seluruh kota Xiaoyao berkumpul. Sekilas, setidaknya ada 100 dari mereka. Pah pah pah. Suara langkah kaki bisa terdengar. Tuan Kota Muda berjalan ke depan manor yang berantakan dengan ekspresi dingin. Dia menyapu pandangan dinginnya ke semua orang yang berada di reruntuhan. Tatapannya tertuju pada Wang Xian dan dipenuhi dengan niat membunuh. Kastelan Muda, saya tidak tahu aturan seperti apa yang telah kami langgar di kota Xiaoyao. Tolong bawa orang-orangmu untuk menyerang kami. Pemimpin suku Fire Hammer merasakan hawa dingin di sekitarnya. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras. Perintah Xiaoyao telah dikeluarkan. Tidak ada alasan atau kebutuhan untuk alasan apapun. Namun, sebelum Kastelan Muda dapat berbicara, sebuah suara yang penuh dengan otoritas datang dari langit. Semua orang yang hadir sedikit terkejut karena mereka semua melihat ke arah langit. Itu adalah
Tuan kota sebenarnya telah datang. Saya tidak berharap penguasa kota datang secara pribadi. Ya Tuhan, dia benar-benar membuat khawatir Tuan kota. Setelah perintah tanpa beban dikeluarkan, penguasa kota secara pribadi akan bergerak. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh penguasa kota saat dia mengeluarkan Carefree Order. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ayah, Tuan kota muda itu membungkuk, dan semua keluarga serta ahli dari kota yang riang itu dengan tergesa-gesa membungkuk juga. Bahkan para ahli dari dinasti lain memandang ahli di langit dengan hormat. Orang ini adalah eksistensi terkuat dalam radius 100.000 kilometer. Prajurit, perintah tanpa beban telah dikeluarkan. Selanjutnya, Anda akan menjadi hakimnya. Semua keluarga dan ahli di kota yang riang, termasuk aku, akan dipimpin olehmu. Mulai, hakim. Mulai, persidangan. Saat keempat kata ini terdengar di langit, hati semua orang bergetar. Setelah perintah tanpa beban dikeluarkan, semua orang, termasuk penguasa kota, harus dipimpin oleh pemegang token. Semua ahli dan keluarga kota yang riang memandang Tuan Kota Muda yang berdiri di depan. Tuan Kota Muda, siapa yang ingin kamu bunuh? Ucapkan saja dan kami akan membunuh mereka. Seorang seniman bela diri kosong yang berwawasan berteriak dengan sikap menjilat. Potong menjadi 8 bagian atau dieksekusi dengan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tuan Kota Muda, hanya sepatah kata dari Anda dapat memprovokasi orang-orang di kota Xiaoyao kami dan membuat mereka memohon kematian. Itu benar. Tak seorang pun dalam radius 100.000 kilometer ini memiliki kemampuan untuk menjadi begitu sombong di kota Xiaoyao kita. Suara para ahli terdengar satu demi satu. Mata mereka menyapu Wang Xian dan sisanya yang dikelilingi. Sedikit rasa dingin muncul di wajah mereka. 59 ahli alam hampa yang berwawasan luas. Apakah ini seluruh kekuatan kota Xiaoyao? Benar-benar menakutkan. Kekuatan ini tidak lebih lemah dari Naga dan Phoenix Empire, kan? Selain itu, ini bahkan tidak termasuk wali kota kota Xiaoyao. Para ahli dari berbagai dinasti dan sekte melihat sekeliling dengan kaget, hati mereka dipenuhi keheranan. Suara mendesing. Pada saat ini, Tuan Kota Muda perlahan mengangkat lengan di tangannya. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, dia mulai menjilat keluarga di kota terdekat yang riang. Dia perlahan mengangkat tangannya. Ketika dia mengangkat tangannya, semua orang menutup mulut dan terdiam. Semua orang memandangi Tuan Kota Muda itu. Orang dari kerajaan naga dan Phoenix itu, katamu siapa aku? Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang terjadi sekarang? Apakah kamu berpikir bahwa nagamu dan Kekaisaran Phoenix dapat meremehkan segalanya hanya karena kamu menghancurkan 4 kerajaan? Kastelan muda itu memiliki senyum sinis di wajahnya saat dia menatap dingin ke arah Wang Xian. Kekaisaran naga dan Phoenixmu sangat riang di kota Xiaoyao kami. Anda berpikir bahwa Anda kuat dan ingin mengancam kediaman Liu untuk menghancurkan mereka. Ini pelanggaran pertama. Anda memerintahkan bawahan Anda untuk secara paksa mengambil wanita muda ketiga dari keluarga emas-emas di kota Xiaoyao kami. Ini adalah kejahatan kedua. Memprovokasi saya adalah kejahatan ketiga. Kamu akan mati karena mengkhianatiku. Suara yang sangat kuat keluar dari mulut Tuan Muda Kota itu sekali lagi. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan menghakiminya. 3 kejahatan itu akan menghukummu sampai mati. Beraninya kamu. Jika kamu berani membunuh raja kami akan melawanmu sampai mati. Ekspresi Duan Jinming berubah drastis. Tubuhnya bergetar dan dia mengambil 2 langkah ke depan. Aura menakutkan menyebar ke segala arah. Kami tidak akan menerima hukuman ini. Pemimpin klan Firehammer juga berdiri di samping Duan Jinming dengan ekspresi marah. Demikian pula, dia melepaskan semua kekuatannya di tingkat kekosongan yang dalam. Kekuatan mereka berada di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam dan tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang mendalam. Namun, karena mereka mengolah transformasi naga ilahi dan mengaktifkan garis keturunan naga ilahi, mereka bisa melawan lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Aura yang keluar dari mereka membuat semua orang sedikit terkejut. Kekuatan yang luar biasa. Pemuda palu api itu memiliki kekuatan alam interpretasi kosong tingkat ketiga, tetapi mengapa pemimpin klan palu api itu juga memiliki kekuatan alam interpretasi kosong? Ini bukankah dikatakan beberapa hari yang lalu bahwa klan palu api hanya memiliki 1 di tingkat pertama alam penafsiran Void? Mengapa sekarang tingkat ketiga dari alam interpretasi kosong dan tingkat kedua dari alam interpretasi Void? Ya Tuhan! Klan palu api rendahan ini sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat kekuatan kedua orang itu benar-benar meletus, orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut.
Mereka menatap Duan Jinming dan pemimpin klan Fire Hammer dengan mulut ternganga, dan mata mereka sedikit melebar. Bagaimana klan rendahan ini bisa begitu kuat? Tuan Kota Muda melihat aura yang dilepaskan oleh Duan Jinming dan pemimpin klan Fire Hammer. Dia sedikit mengangkat alisnya dan jejak kejutan melintas di matanya. Hehe, apakah menurutmu klan Palu Apimu bisa kabur hari ini? Tuan Kota Muda dengan dingin mengalihkan pandangannya ke klan Palu Api. Anggota klan Fire Hammer menatap Tuan Muda Kota dengan wajah marah. Sekarang, aku akan memberikan klan Palu Apimu kesempatan untuk hidup. Entah kamu menjadi ras budak rendahan di kota Xiaoyao, atau kamu akan mati bersama orang itu dari dinasti Naga Phoenix. Kamu punya dua pilihan. Kamu bisa memilih, hehe. Tuan Kota Muda menyatakan kepada klan Palu Api dengan senyum dingin di wajahnya. Anda bisa menjadi budak atau mati. Begitu dia selesai berbicara, semua anggota klan Fire Hammer mengungkapkan ekspresi marah di wajah mereka. Haha, jangan berpikir untuk menjadikan kami budak. Bahkan jika kami mati, klan Palu Api kami akan melawanmu sampai mati. Itu benar, jika kamu ingin kami menjadi budak, enyahlah. Apa yang Cek begitu hebat tentang Tuan Kota Muda? Anggota klan Fire Hammer berteriak keras. Sekelompok ras rendahan, tutup mulut. Di sekitarnya, banyak ahli alam hampa yang berwawasan luas mendengar kutukan dari anggota klan Fire Hammer. Dengan teriakan nyaring, aura para ahli alam hampa yang berwawasan luas langsung menyelimuti mereka. Klan tercela, karena kamu telah memilih untuk mati, aku akan memberikan kematianmu. Tuan Kota Muda menatap semua orang di sekitar Wang Xian dengan ekspresi dingin. Siapapun yang berdiri dengan naga dan kekaisaran Phoenix akan mati hari ini. Saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada orang-orang dari Sekte Gunung Bambu. Orang-orang dari Sekte Gunung Bambu berdiri tak bergerak. Mereka berdiri di belakang Wang Xian dengan senyum dingin di wajah mereka. Siap-siap, tubuh Kastelan Muda itu perlahan mengungkapkan aura pembunuh saat dia menggeram. Patuhi perintah Kastelan Muda. Keluarga dan pakar dari kota Xiaoyao menanggapi dengan keras. Tunggu, pada saat ini, suara samar datang dari langit. Hah, suara Kastelan, apa yang sedang terjadi? Penghentian Kastelan yang tiba-tiba menyebabkan semua orang sedikit terpana. Mereka menatap langit dengan takjub. Ayah, Tuan Kota Muda itu juga memandang ayahnya dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya tiba-tiba berbicara. Sejak saya mengeluarkan token tanpa beban, saya hanya mengeluarkan total 4 buah. Nilai masing-masing bidak cukup bagiku untuk bergerak sekali. Tuan Kota memandangi tanda riang di atas kepala putranya dan tersenyum. Penggunaan token tanpa beban untuk membunuh beberapa orang terlalu boros. Ayah, apa maksudmu? Tuan Kota Muda tercengang saat dia menatap ayahnya dengan bingung. Orang-orang dari dinasti Naga Phoenix merajalela di kota Xiaoyao kita. Jika mereka tidak menaruh perhatian pada kita, maka mereka akan menghancurkan seluruh dinasti Naga Phoenix. Tuan Kota berbicara dengan nada yang mengejutkan. Saat dia selesai berbicara, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini terutama terjadi pada dinasti dan sekte di sekitarnya. Mata mereka terbuka lebar dan penuh kejutan. Mereka memandangi penguasa kota tanpa ekspresi di langit dan tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Ini adalah pembangkit tenaga listrik. Karena perintah tanpa beban telah dikeluarkan, akan sia-sia jika hanya membunuh beberapa orang dari dinasti Naga Phoenix. Karena sia-sia, maka mereka akan menghancurkan seluruh dinasti Naga Phoenix. Mendominasi. Ini adalah aura yang mendominasi penguasa kota Carefree City. Aura yang mendominasi dari pembangkit tenaga klan dalam radius 100.000 kilometer. Menghancurkan sebuah dinasti sangat mudah. Itu sangat tinggi dan perkasa. Penghakiman, dinasti Naga Phoenix. Hukuman mati. 1400.